Shalom, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Salam damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, dan sukacita Ruach Kodes selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh Besem Yesua Hamasya Ruach Kodes selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi dalam video siraman rohani umat Nasrani ini. Dan di video siraman umat Nasrani ini saya akan mengambil topik tanda-tanda gereja yang benar. Jadi saudara-saudara umat Nasrani dimanapun berada saat ini, gereja yang benar itu mempunyai tanda-tanda. Jadi tidak semua gereja di kolong langit ini, di bumi ini digolongkan ke dalam gereja yang benar. Dan ada gereja yang benar menurut firman Tuhan, dan ada juga gereja yang tidak benar menurut firman Tuhan. Dan di sini saya akan memberitahukan tanda-tanda gereja yang benar. Dan tanda-tanda gereja yang benar adalah yang pertama, yaitu harus mengajarkan kebenaran. Jadi tanda gereja yang benar itu harus mengajarkan kebenaran sesuai dengan pengajaran aslinya. Pengajaran aslinya di sini maksudnya gereja itu harus mengajarkan kebenaran sesuai dengan pengajaran seperti yang Yesua Hamasya ajarkan 2000 tahun yang lalu. Sesuai dengan pengajaran 2000 tahun yang lalu, ketika Yesua Hamasya masih ada di bumi ini. Jadi pengajaran 2000 tahun yang lalu harus disamakan dengan pengajaran gereja pada zaman kita sekarang ini, saudara-saudara. Dan yang kedua adalah gereja itu harus menentukan kedatangan Yesua Hamasya kedua kali ke dunia ini. Jadi tanda yang kedua untuk gereja yang benar menurut firman Tuhan adalah gereja itu selalu menantikan kedatangan Yesua Hamasya yang kedua kalinya ke dunia ini. Dan kalau ada gereja yang tidak mempercayai akan kedatangan Yesua Hamasya kedua kalinya ke dunia ini, berarti itu adalah tanda gereja yang tidak benar. Jadi tanda yang kedua dari gereja yang benar adalah menantikan kedatangan Yesua Hamasya yang kedua kalinya ke dunia ini. Dan tanda gereja yang ketiga yang benar di hadapan Tuhan adalah melakukan baptisan dengan cara diselam. Jadi gereja yang melakukan baptisan dengan cara tidak diselam seperti dipercik, berarti itu menandakan bahwa gereja itu bukanlah gereja yang benar. Tetapi gereja yang benar adalah gereja yang melakukan pembaptisan dengan cara baptisan selam, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dengan cara menyelam, diselamkan. Dan syarat yang keempat gereja yang benar adalah menjaga hari Sabat.
menjaga hari Sabat dan menguduskan hari Sabat. Jadi gereja yang tidak menjaga dan menguduskan hari Sabat, berarti itu adalah gereja yang tidak benar. Tetapi gereja yang menjaga dan menguduskan hari Sabat, tidak melakukan aktivitas di hari Sabat dan beribadah pada hari Sabat, itu adalah gereja yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa Yahweh. Dan syarat yang kelima adalah mengajarkan kepada jemaat, kepada orang-orang seiman bahwa kalau orang meninggal dunia itu tertidur. Jadi kalau gereja ada yang mengajarkan bahwa orang yang meninggal itu naik ke sorga, langsung naik ke sorga, tidak tertidur, maka itu adalah tanda gereja yang tidak benar. Tetapi gereja yang benar adalah gereja yang mengajarkan bahwa orang yang telah meninggal itu adalah tertidur. Maksudnya di sini adalah tidur panjang dan dia akan bangkit kalau Yesus Masya datang kedua kalinya ke dunia ini. Jadi orang yang mati, gereja yang benar adalah gereja yang meyakini bahwa orang yang meninggal itu adalah tertidur. Dan syarat yang berikutnya adalah yang keenam adalah gereja itu menjalankan 10 perintah Tuhan atau menuruti 10 perintah Tuhan. Jadi kalau gereja itu menghapus Torah, menghapus 10 perintah Tuhan dan mengatakan bahwa Torah itu atau 10 perintah Tuhan itu, 10 perintah Bapa Yahweh itu tidak berlaku lagi, maka itu adalah tanda-tanda gereja yang tidak benar. Tetapi gereja yang benar adalah gereja yang menjalankan 10 perintah Tuhan atau mentaati 10 perintah Tuhan dan mengajarkan 10 perintah Tuhan. Jadi itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Itulah tanda-tanda keenam, itulah keenam tanda-tanda gereja yang benar di hadapan Tuhan. Itulah tanda-tanda gereja yang benar di hadapan Bapa Yahweh. Jadi tanda-tanda gereja yang benar di hadapan Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan pemilik sorga atau Samayem, ada 6 tanda-tandanya. Dan saya akan mengatakan sekali lagi ke-6 tanda-tanda gereja yang benar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, ada 6 tanda-tanda gereja yang benar. Yang pertama adalah gereja itu mengajarkan kebenaran sesuai dengan pengajaran aslinya. Dan yang kedua adalah gereja itu menentukan kedatangan Yesus Masya, menentukan atau menantikan kedatangan Yesus Masya kedua kalinya ke dunia ini. Dan yang ketiga, baptisan yang dilakukan dengan cara diselamkan. Dan yang keempat, menjaga hari Sabat atau menguduskan hari Sabat. Dan yang kelima adalah mengajarkan bahwa kalau orang mati itu tertidur. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah gereja itu menjalankan 10 perintah Tuhan atau mentaati 10 perintah Tuhan. Itulah keenam tanda-tanda gereja yang benar di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, janganlah saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu dimanapun berada saat ini, kalau memilih beribadah di suatu gereja, lihatlah gereja tersebut apakah memenuhi syarat ke-6 ini. Kalau saudara-saudara melihat
keenam syarat ini tidak terpenuhi oleh gereja yang ditempati saudara-saudara berada, maka sebaiknya mencari tempat ibadah yang sesuai dengan keenam syarat yang saya katakan di video ini. Janganlah bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara-saudari beribadah di tempat yang sering bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara-saudari beribadah di situ. Kalau sudah tahu bahwa gereja itu tidak memenuhi keenam syarat gereja yang benar di hadapan Tuhan ini, seharusnya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari mencari tempat yang benar sesuai dengan keenam syarat gereja yang benar ini. Dan janganlah mengikuti gereja karena ayah ibu atau saudara-saudara atau teman-teman Anda atau tetangga Anda beribadah di situ. Dan kalau tempat ibadah di situ memenuhi keenam syarat di sini, ya tidak apa-apalah, ya baguslah beribadah di situ. Tetapi kalau di tempat Anda beribadah tidak memenuhi keenam syarat ini, tidak memenuhi keenam syarat gereja yang benar ini, sebaiknya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jangan beribadah di tempat tersebut. Dan ini cuma disarankan saja, itu terserah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari. Tetapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudari betul-betul mau menjalankan perintah Tuhan, mau selamat dunia maupun akhirat, maka carilah gereja yang memenuhi keenam syarat ini, yaitu gereja yang benar di hadapan Tuhan, gereja yang benar di hadapan Bapa Yahweh, yaitu yang mengajarkan kebenaran sesuai dengan aslinya dan yang mempercayai dan menantikan kedatangan Yesus Masias kedua kalinya. Dan gereja itu melakukan baptisan dengan cara diselamkan, dan gereja itu menjaga dan menguduskan hari Sabat, dan mengajarkan bahwa orang mati itu tertidur, dan menjalankan 10 perintah Tuhan atau mentaati 10 perintah Tuhan. Carilah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari gereja yang seperti yang saya katakan ini. Dan semoga bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudari mendapatkan gereja yang benar di hadapan Tuhan dengan keenam syarat yang saya katakan ini. Jangan karena ayah ibu atau saudara-saudara Anda atau teman-teman Anda beribadah di satu gereja dan Anda juga ikut di situ dan gereja itu tidak memenuhi keenam syarat ini, maka janganlah beribadah di situ. Tapi lebih baik bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara-saudari mencari gereja yang memenuhi keenam syarat yang saya katakan di video ini. Dan saya kira cukup dulu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun dimanapun berada saat ini. Dan sekian dulu video saya ini, semoga bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa di video yang lain dan topik yang lain. Bapak Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Bapa Yahweh, Sang Pemilik surga atau Samayem, menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa.